Berarti complicated juga ya? Iya. Itu serunya di situ. Serunya di situ. Oh, suka rumit-rumit ya? Iya, karena kita lebih senang untuk menghadapi sesuatu yang memang belum proven ya. Jadi ada membuka jalan lah ya. Hobi nyari masalah ya Mas Radhi? Menemukan masalah dan ada solusinya ya. Iya, ada solusinya di belakang anyway. Berarti kalau ditanya peluangnya gede banget. Betul. Tapi peluang pasti beserta sama tantangan dong. Yeah. Tantangan terbesar di bisnis IT menurut Mas Radhi apa sih? Untuk saat ini? Saat ini salah satu aspeknya adalah masih banyak teknologi yang dari luar gitu ya. Oke. Jadi apalagi teknologi itu jadi fondasinya aplikasi bisnis di atasnya gitu ya. Pasti ada biaya yang akan jadi fix lah di sana gitu ya. Itu satu. Betul. Kecuali makin banyak pemain-pemain yang mau melokalkan tadi. Gitu. Jadi sebenarnya peluang juga buat orang-orang kita untuk mengadopsi apa yang sudah ada di atau yang masih menggunakan luar. Bisa melengkapi lah ya. Gitu. Itu satu. Yang kedua mungkin dari sisi talent gitu ya. Suka atau tidak suka gitu ya. Iya. Kita masih ada shortage sebenarnya di sana. Makanya kalau ngelihat di perusahaan-perusahaan teknologi masih banyak yang merekrut juga tenaga-tenaga dari luar gitu ya. Jadi sebenarnya masih ada PR untuk kita mengisi kesenjangan itu dari sisi talent. Mungkin dua itu ya utamanya. Berat ya. Karena udah ngomongin human development sama ngomongin soal investment gitu kan. Itu kan dua hal yang harus paralel berjalan beriringan gitu. Pasti banyak pihak yang harus kolaborasi juga untuk bisa membuat IT business di Indonesia ini proper. Semakin mature ya. Semakin mature gitu kan. Wave tadi 1, 2, 3 kan udah lewat ya. Mungkin akan ada wave 4, 5, 6 yang kita harus siapin gitu kan. Betul. Nah, setelah ngeliatin wave 1, 2, 3 ini, kebayang gak sih Mas Radhi apa sih pentingnya IT untuk 5 tahun ke depan, dan juga kalau misalnya kita enggak lift up skills-nya kita ataupun apapun bentuk bisnisnya gitu ya ke arah itu, apa yang akan kejadian kira-kira? Jadi tadi ya recall tadi apa yang kita bahas di awal ya, bahwa mungkin teknologi yang sukses itu teknologi nggak kerasa kalau ternyata kita pakai. Gitu. Mungkin udah mulai banyak ya sekarang pakai tools generative AI yang mungkin mulai tiap hari gitu ya. Sekarang balas chat nggak mau lagi chat sendiri. Jadi mungkin itu yang akhirnya diadopsi secara mudah gitu ya. Mungkin kalau dulu kita mereka-reka 10 tahun lalu akan ada mobil terbang nggak ya, atau apa, ternyata yang jadi Twitter gitu ya. Ternyata chat based tools gitu ya, karena itu yang mungkin lebih relevan buat diadopsi gitu. Nah, PR-nya memang kalau yang untuk perusahaan-perusahaan yang belum secara native gitu ya, lahir dan berkembang di teknologi baru, ya mau nggak mau harus pertama memantau lah gitu ya. Mungkin mencoba tadi eksperimen, proof of concept dulu aja gitu untuk tahu ternyata bisa seperti ini. Gitu. Kira-kira jangan denial gitu ya. Iya, betul. Jadi intinya adalah karena tadi itu adalah sebuah keniscayaan, maka menurut Mas Radhi, apakah transformasi digital di Indonesia ini akan diimplementasikan dengan smooth? Semakin smooth sebenarnya. Udah smooth berarti ya, udah smooth ya? Sebenarnya bukan smooth nih, masih gini, terutama kayak misalnya masalah tata kelola governance, regulasi. Itu kan masih manual ya. Jadi harus kadang kalau ada inovasi baru ya, secara regulasi pasti baru ngikut gitu ya. Itu yang memang terjadi. Jadi mau nggak mau aturan dan sebagainya tuh harus keep up juga gitu ya. Dulu waktu awal fintech kan juga nih industrinya gimana nih gitu ya, bank juga bukan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dari sisi regulator dan pemain-pemain yang ada pun mengembrace itu ya, jadinya terjadi juga. Jadi itu salah satu contoh
penerapan ya di vertikal industri keuangan yang terjadi dan mungkin nanti akan terjadi di hal serupa gitu ya di vertikal yang lain. Gitu. Berarti emang harus project kolaboratif ya. Jadi Betul. IT-nya tidak berasa karena udah diadopt keseharian. Iya, gitu. itu kayaknya yang berhasil seperti itu. Berhasil seperti itu. Nah, anyway, kan udah jalanin bisnis sudah lama nih masalah di bidang IT. Boleh nggak sih spill strategi marketing tertentu untuk bisnis jasa IT? Oke, jasa IT ya. Memang ini karena di teknologi, kemudian sekarang tuh jadi konsumen tuh bisa lebih pinter dari kita. Kalau kitanya nggak keep up gitu ya. Ya udah ada generative AI tadi. Jadi memang kita perlu cari nilai tambah baru apa. Value added. Betul, nilai tambah baru. Kemudian mungkin dari sisi target marketnya ya. Target market. Kita bisa, kalau ada yang mungkin berpikir, oke, kita kayaknya ada problem yang oke nih. Kita bisa aja mulai dari niche tertentu gitu ya. Kalau memang kita mulai dari kecil gitu ya. Dari kecil. Karena itu yang saya lakukan juga. Gitu. Jadi kita coba aja trial dulu. Gitu ya, dengan spesifik problems tadi, apakah ini works gitu ya. Nah kalau di jasa sendiri ya, selain itu mungkin dari sisi pricing ya, karena bisnis modelnya pun beragam, pricing modelnya bisa jadi beragam juga. Gitu. Banyak fenomena yang terjadi di luar sana, jasa akhirnya di productized. Jadi yang tadinya pricingnya sangat custom, akhirnya bisa nih di-generikkan gitu ya. Ada rate card. Iya, betul. Jadi konsumen pun lebih mudah juga kan menerimanya. Ini mahal tuh berapa sih gitu kan? Start from berapa sih? Dan ini sekali bayar atau harus tiap bulan bayar gitu. Nah, nanti akan ketemu juga nih patternnya seperti apa. Si konsumen kita atau klien kita tuh lebih fit dengan pricing model yang seperti apa. Gitu. Berarti mencontek strategi marketing jasa ini sebenarnya simple ya, dimulai dari spesifik target market. Spesifik target market dan tahu target market itu punya kemampuan bayar berapa, penting nggak? Iya, betul. Penting. Karena pada akhirnya kalau nggak ada yang willing to pay, nggak jadi bisnis dong, gitu kan? Bener. Jadi nggak cocok ya kalau misalnya kayak nggak ada red card yang tadi, generik tadi. Karena orang nggak tahu langitnya apa, buminya apa gitu. Itu sebenarnya kalau ada tadi istilah red card atau pricing yang lebih fix, itu mempercepat proses pre-sales juga. Karena jasa kan custom nih, kadang pre-salesnya lama nih dari approach dan sebagainya. Dengan adanya inovasi sedikit di sisi bagaimana kita mendapatkan klien gitu ya, itu bisa jadi membuat jasa menjadi sedikit lebih scalable. Karena kan ya karena jasa ya, bergantung dengan sangat intangible ya. Human power juga gitu ya, dengan resource kita, jadi pasti tetap ada titik maksimalnya gitu. Tapi at least kita bisa optimize. Nah, ada kata-kata manpower. Berarti kan sekarang ada timnya dong ya, Mas Radi ya, bersama-sama tim-tim di belakangnya. Boleh nggak sih kasih tahu ke kita cara paling praktikal dalam mengelola tim IT yang kompeten? Salah satunya adalah kejelasan visinya, gitu ya. Visi misi. Iya, itu kayaknya menjadi cantolan pertama juga gitu ya. Karena tadi banyak produknya sama dan sebagainya, tapi ada sekarang yang orang kerja pengen lihat nih bosnya siapa sih, ownernya siapa sih. Bener. Itu mungkin jadi nilai tambah ya. Iya. Karena sama-sama teknologinya mirip-mirip, produknya udah kompetitif juga, pricingnya kompetitif. Jadi gimana kita mau membentuk ya, dan apakah mereka cocok atau enggak. Kalau nggak cocok ya mungkin memang bukan tempatnya kan. Chemistry. Lebih ke kecocokan budaya, cara kerjanya gitu ya. Melihat bagaimana kita merunning company. Visi misi. Tapi kalau yang nggak tahu sama apa yang dia mau di dunia ini, dia cuma punya skill, oke nggak? Nggak masalah juga.
Dulu saya ngerasa salah jurusan gitu kan. Oke. Terus tapi itu mungkin jalannya. Kita harus ngelewatin masa-masa yang nggak jelas, tapi ternyata kita dapat klien. Oh, ternyata dia company-nya seperti ini, bisnisnya kayak gini, gitu ya. Karena kita belajar banyak juga, terutama kalau di konsultan, kita kan belajar terus ya dengan problem yang berbeda-beda. Jadi menarik juga gitu apa yang klien kita sudah lakukan, sudah berusaha melakukan, masih ada yang belum fit, belum kegagalan melakukan. Nah itu kegagalan kunci juga tuh. Kegagalan kunci. Karena mungkin kalau dulu ya ngerasa kegagalan tuh akhir segala-galanya ya. Pada akhirnya nggak ada yang mau nyoba. Iya benar, takut sama kegagalan. Padahal kan hidup terus berjalan ya. Itu cara untuk membuka peluang baru. Baru. Ya kalau nggak works di sini kita coba lagi. Itu salah satu keterampilan yang penting gak sih buat IT? Tidak gampang menyerah menghadapi kegagalan. Saya buat semuanya juga buat semuanya, tapi spesifik, basic, soft skill dan hard skill yang harus dipunya sama orang yang bergerak di bidang IT itu apa sih, Mas? Spesifik ya, hard skill sama soft skill ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat dinamis sebenarnya jawabannya, gitu. Karena teknologi sendiri lagi di IT ya, itu seiring berjalannya waktu itu berubah terus gitu. Apa yang kita rasa ahli di teknologi saat ini, kalau kita berhenti di situ aja ya mungkin akan ketinggalan zaman gitu. Jadi kita harus keep up juga, tetap open, tetap belajar. Kalau sisi IT mungkin bisa bergabung dengan forum-forum di mana community. Terus karena di community ya mungkin dulu orang ngerasa IT itu ya hanya kerja di depan komputer gitu ya. Ya itu masih benar juga gitu. Tapi pada akhirnya kan kita juga bisa sharing ke teman-teman IT yang lain, apa yang works, apa yang enggak gitu. Dan penyebaran pengalaman itu kayaknya penting gitu ya ke komunitas yang lainnya gitu. Sharing knowledge ya berarti ya. Harus tetap terus belajar dan bertumbuh, karena kalau kamu nggak melek tiba-tiba udah berubah teknologinya gitu ya. Iya, kalau kita terlalu nyaman sama kondisi yang sekarang gitu. Berarti harus kepo terus dong orang IT tuh. Iya, belajar terus sih. Harus belajar terus. Gitu. Lu suka belajar Mas Radi ya? Banget. Beda sama aku Mas. Belajar dari mana aja loh. Iya betul, nggak harus baca buku gitu ya. Karena dulu di perspektif kita sebagai anak kantoran zaman dulu tuh, kalau laptop bermasalah tanya tim IT gitu doang sebatas itu. IT support. Iya, itu IT support, padahal kan ada banyak sekali pekerjaan yang jauh lebih punya value gitu ya dari sekedar ngurusin mana yang nggak kesambung gitu. Ya kan? Iya, sekarang saya juga masih dimintain gitu kok. Are you okay? Nggak apa-apa. Kebetulan bisa ya. Kebetulan bisa, that's really nice. Bisa nggak benerin ini dan sebagainya gitu. Iya. Kita masih bisa. Iya. Oke. Tapi kita way beyond that juga bisa kok. Aku mah apa aja bisa ya gitu ya. Oke, noted. Nah, udah ngomongin yang tadi, boleh gak sih Mas Radi kasih lihat pandangan future IT business di 10 tahun ke depan, kira-kira dalam visualisasinya Mas Radi itu bakal gimana sih? Oke. Semakin banyak perusahaan dengan skala revenue tertentu gitu ya, dengan headcount yang jauh lebih kecil. Ekstrimnya gini, makin banyak one man 1 billion company. Oh really nice. Sebentar lagi di sebelah saya kayaknya bakal ke arah situ nih. 1 man 1 billion company kan. Jadi mungkin mereka yang punya specific skills dengan experience yang cukup lengkap, dia bisa monetize dirinya tanpa harus sama orang lain. Tetap sama orang lain in a way gitu ya. Karena itu kuncinya juga berpartner ya, oke. Gitu ya. Baik yang sesama IT maupun non IT bisa sharing teknologi di sana atau sharing marketing di sana dan lain sebagainya. Cuman tadi menurut saya memungkinkan one man company dengan revenue level yang semakin tinggi. Iya sih ya.
kita udah mulai banyak kan ada dari mulai freelancing satu. Dari freelancing mungkin dia udah tahu spesifik offeringnya kayak apa, jadinya dia bisa scale up dengan bantuan teknologi juga. Jadi mungkin yang tadinya harus 10 orang running bisnis operation seperti itu ternyata bisa 1 atau 2 gitu ya. Lebih efisien tapi juga efektif gitu ya. Iya, dan akhirnya bisa merata kan. Iya. Membuka opportunity yang lain juga. Yes. Gitu. Berarti skill tetap harus menjadi salah satu kunci ya. Harus skillable dong semuanya. Iya. Gitu. Dan unlocking atau mengakses skill IT itu udah mulai makin terbuka ya. Dengan banyaknya online open course, nggak harus pendidikan formal lagi. Yes, iya. Gitu. Nggak harus duduk di bangku kuliah yang benar-benar 4 tahun gitu ya. Itu juga penting. Tapi bisa dikomplement gitu. Bahkan yang mungkin kuliah formalnya bukan IT. Tapi dia bisa sambilan belajar coding. Coding dulu deh, anak-anak bocil kan udah ada coding ya, Mas Radhi ya. Iya kan? Gila ya, masa depan ini. Apalagi kalau baca berita kan sekarang kayaknya pemerintah mau mulai merencanakan pendidikan optional gitu ya, terkait coding AI di level yang semakin dini. Gitu. Nantinya kayaknya mungkin coding tuh udah kayak kita ngerjain Microsoft Word atau Microsoft Excel. Ngerjain sheets, formula segala macam gitu ya. Dulu mungkin skill yang tahu formula dan sebagainya gitu ya. Nanti karena coding itu menurut saya juga jadi apa ya, skills untuk problem solving lah ya. Jadi nggak harus orang IT. Oke, I gotcha. Kita ngomongin tadi udah masa depan. Di saat ini, menurut Mas Radhi, udah ada belum sih contoh case yang Mas Radhi tanganin proses transformasi digitalnya dari bisnis konvensional ke bisnis digital? Ada, bahkan yang sudah dapat revenue dari digitalnya. Wow, boleh nggak spill kita? Ternyata mereka menyadari bahwa dari proses bisnis yang ada itu mengenerate data yang nggak hanya untuk konsumsi operasional internal saja, tapi bisa dimonetize. Bisa dijual dari kepada sisi publik datanya. gitu, si data itu. Betul. Itu apa ya? Ada di platform apa? Brandnya apa? Boleh nggak sih spill? Jadi kepo. Jadi gini, misalnya kita punya kompleks properti itu ya, misalnya perumahan dan sebagainya. Terus dengan kita tahu data nih, apa sih datanya? Misalnya kita tahu penghuni kita kayak apa, berapa banyak, demografinya seperti apa. Terus akhirnya mereka berpikir kayaknya bisa deh bikin satu ads placement di mana, entah di depan kompleknya atau apa, karena dia tahu ada potensi viewers di situ, ada audiens di situ. Itu data yang terlibat banyak. Gitu. Kita tahu data tadi ya, kepadatan lalu lintas. Iya, kita tahu data cuaca di sana kayak apa, tahu data komersial tenan di sekitar kayak apa, data populasi penghuninya tuh kayak apa. Kita tahu deh. Oh, ternyata lebih banyak ini nih anak-anaknya gitu ya. Ya udah, mau menjelang masa liburan dia taruhlah di situ. Ada pengiklan yang bisa salurkan nih di sini. Kalau kita nggak punya data kan mungkin spray and pray. Iya, hanya coba-coba saja ya, trial error ya. Terus sekarang harusnya dengan adanya data, sumber data makin banyak. Semakin mudah diakses juga. Semakin mudah diakses. Jadi harusnya kita makin seksama lah ya mencari data itu. Makin mudah ya. Iya. Jadi kalau banyak penyedia data juga yang akhirnya menjual datanya dengan cara mereka gitu ya. Karena tadi ternyata ini bisa dikonsumsi bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Salah satu contoh platform yang kalau misalnya aku pengen cari data gampang dan mudah gitu tuh di mana? Ada satu platform penyedia data. Ini di Indonesia nih. Di Indonesia, gitu ya. Kayaknya kalau nanti coba googling data Indonesia, Indonesia data tuh keluar deh. Googling di sini. Ya. Gitu. Nah, indonesiadata.id. Indonesiadata.id. Dari namanya aja udah promising banget ya. Udah jelas lah ya. Udah jelas ya jualan. Artinya apa gitu ya. Data Indonesia gitu. Betul. Nah, itu kebetulan banyak data-data terkait market ya. Banyak dari berbagai industri dan lain sebagainya, data tentang brand.
itu menarik, nanti mungkin bisa dicek juga gitu ya. Okay. Terus kalau di luar lebih banyak lagi, jadi agregator data ya. Di Indonesia belum banyak sebenarnya, jadi masih membuka kesempatan juga. Berarti ini salah satu pionir. Iya. Indonesia-Data.id ini. Dan kayaknya masih banyak potensi untuk tumbuh. Iya, karena kayaknya datanya bisa lebih banyak deh. Ouch, guys jangan lupa coba lihat di sini, checking kepo-kepo ya. Kalau mau cari data ada di sini, gitu kan? Ya, gitu, coba kita lihat. Nanti kalau ada yang nggak ada ya tanya aja mungkin bisa. Kalau misal kayaknya katanya ada, ya udah tanya aja sama CS-nya gitu ya. Siapa tahu ada di belakang layar gitu kan. Yes. Dan sebenarnya yang menarik kalau ternyata pelaku bisnis itu mau mencoba memonetisasi datanya, kayaknya mungkin bisa ngobrol juga tuh sama Indonesia-Data.id. Indonesia-Data.id. Oh berarti kalau misal saya punya data, Mas Radi, terus saya mau tolongin dong bikin data saya bisa dikonsumsi sama publik, itu bisa di Indonesia Data? Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Gitu. Jadi platform yang mungkin menyatukan antara pencari data sama pemilik data, penyedia data. Oh wow, komprehensif sekali platform tersebut. Jadi kepo, abis ini mau coba lihat deh. Kita kan kita terbiasa ini ya, mungkin e-commerce masih barang tangible ya. Tangible things. Gitu. Kayaknya ke depan akan mulai banyak intangible. Iya, digital product, baik itu data maupun turunannya ya. Bentukannya. Dan ini lebih scalable. Lebih scalable means karena bisa diproduksi. Kalau kita mau produksi satu produk fisik kan untuk bikin stok kedua dan sebagainya, inventory, supply chain-nya dan sebagainya. Gitu ya. Berarti ini data ready to use. Iya. Wow, udah kayak minuman ya. Ready to drink, ini ready to use. Saya nggak perlu lagi pakai riset repot itu gitu kan. Ya pasti akan membantu pemain riset ya. Iya, gitu. Pastinya. Ini jadi menarik banget nih teman-teman semua. Habis ini kepo ya anyway. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Mas Radi, kalau misalnya saya pebisnis pemula, boleh nggak sih saya pengen masuk ke ranah IT gitu? Ada nggak sih tips and trick? Apa modal penting utama yang harus dimiliki oleh pebisnis yang ingin bergerak di bidang IT, sama sarannya apa? Gitu. Ya, itu sangat memungkinkan ya. Apalagi sudah punya domain bisnis utamanya, sudah excel di sana, tapi berpikir kayaknya bisa ada complementary produk atau services yang IT based atau tech based gitu ya, yang mana bisa jadi revenue stream tersendiri gitu. Jadi bisa dimulai dengan melihat potensi existing bisnisnya. Itu mentoknya di titik mana nih? Mentok di titik mana? Gitu. Nah dari situ mungkin kita bisa lihat ada turunan nggak nih, diversifikasi produk ke yang lebih sifatnya digitalnya. Gitu. Bisa dimulai dengan memprogramkan dulu untuk piloting, untuk coba dulu gitu ya. Kalau itu ternyata works, ada penggunanya, bisa kita open, bisa dimonetize lagi lebih lanjut di sana. Gitu. Berarti kejelian melihat peluang itu skills basic yang harus dimilikin ya. Iya, bayangin gak sih kita ngeliat kan di beberapa taksi online ternyata ada iklan juga yang naruh tablet di dalamnya, bener. Atau yang di atas atau mobilnya itu ada ads juga. Ada jualan permen juga. Bahkan ada kayak pickup yang kiri kanannya layar, dia mondar-mandir kemana-mana. Itu. Wow. Berarti jelilah melihat peluang cuan ini guys. Intinya itu ya. Betul sekali. Jadi dimanapun industrinya ya, ini adalah basic kamu mencari peluang di setiap sisi mentok kamu gitu ya. Udah mentok nih gitu, ngapain lagi nih gitu ya. That's really nice. Nah, terakhir terkait transformasi digital ini kan bakalan jadi satu topik yang lebih menarik ya. Kayaknya kita butuh sesi selanjutnya nih ngomongin transformasi digital. Boleh nih ya. Kita akan ngomongin transformer di next session. Tapi kita spill dikit boleh nggak sih? Apa 2 keyword paling penting dalam proses transformasi digital?
Pertama, trustworthiness. Catat guys, cari di Google sekarang. Trustworthiness. Kadang kita kalau nggak percaya nggak mau kan, gitu. Kita dapat data nih. Aku punya trust issue masalah. Nah itu, jadi itu perlu diadvocate. Oh, trust issue itu perlu diadvocate. Jadi perlu ada edukasinya. Harus ada edukasi. Karena kadang kalau nggak lihat, ini beneran nggak sih ngasih impact, ngasih manfaat kan susah ya. Gitu. Okay. Itu satu. Yang kedua, berani bereksperimen, mencoba hal-hal baru. Iya. Gitu. No, trial error itu maksudnya ya? Nggak harus langsung error gitu ya. Karena kita pasti punya best practice. Iya kan, soalnya kan kalau ngomongin konsep trial tuh sangat beririsan dengan error, jadi trial. Makanya saya nyebutnya eksperimen. Eksplorasi, mindset eksperimen. Positif, ngomongnya eksperimental. Oke. Kayak mungkin product development kan juga pasti mungkin ada. Kita mau bikin bikin gelas atau lain sebagainya, masih gampang pecah, ganti materialnya dan sebagainya. Nah itu di-apply aja dengan mengadopsi teknologi baru. Nah, coba teman-teman 2 kata tadi dicatat yang baik-baik ya. Yang punya trust issue, hilangkan itu semua. Yang kedua adalah eksperimen. Jangan ngomongin trial error, oke? Oke, kalau gitu thank you so much Mas Radi atas waktunya. Gak akan cukup dalam satu episode, kita bakal ngomong transformasi digital and reels business di episode selanjutnya. Sampai ketemu dan bye-bye. Thank you. Thank you.